Saudara, Polri memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat berat, sembako hingga air bersih untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir di Sumatera. Pelepasan bantuan kemanusiaan Polri dilakukan di Mapolres Aceh Utara. Sebagian besar bantuan akan disalurkan menuju Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Wakapolri menjelaskan, selain memberikan bantuan, Polri juga akan memperbaiki sejumlah infrastruktur seperti puskesmas, polsek, dan polres. Percepatan pembangunan infrastruktur juga akan dibantu oleh penambahan personel BRIMOB dari 5 Polda dan Jakarta. Kemudian alat-alat berat sesuai dengan permintaan Bapak Kapolda tadi juga untuk membuka akses di Langkahan. Tadi ada 7 alat berat, ya, ekskavator besar dan ekskavator kecil, kemudian juga ada dump truck, ada 7 juga. Kita dorong ke sana dan beberapa wilayah di dekat Langkahan. Kemudian juga ada bantuan sembako juga. Nanti akan didistribusikan teman-teman dari Polres juga di beberapa titik pengungsi di sekitar Langkahan dan sekitarnya. Kemudian juga ada air bersih langsung bisa dibersihkan karena ada beberapa titik yang dicoba untuk kita bor air bor, ini masih berproses, makanya kita dorong air bersih juga. Wakapolri Komjen Deddy Prasetyo juga meninjau daerah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Komjen Deddy Prasetyo melihat langsung kondisi pengungsi dan berdialog dengan warga. Wakapolri juga melihat kondisi Polres Aceh Tamiang yang masih terendam lumpur. Wakapolri berjanji akan mendatangkan mobil operasional baru untuk membantu tugas polisi. Polisi juga sudah menyiapkan 7 alat berat untuk membuka jalur logistik bantuan. Ya semuanya, semuanya. Yang dari yang dari Medan apa? Amin. Wakapolri Komjen Deddy Prasetyo meninjau 2 wilayah yang terdampak banjir di Aceh, yaitu Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Apa saja yang masih dibutuhkan oleh daerah-daerah itu dan bantuan apa yang diberikan oleh Polri? Kita tanyakan kepada Wakapolri Komjen Deddy Prasetyo. Pak Deddy, selamat petang. Selamat petang, Mas. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Deddy, setelah Anda berdialog dan juga meninjau secara langsung lokasi bencana di Aceh, apa saja yang masih sangat dibutuhkan oleh warga, Pak Deddy? Ya, jadi untuk yang khusus yang di Aceh Utara, tadi dari diskusi saya dengan Pak Kapolda, kemudian Pak Bupati dan Kapolres, utamanya air bersih. Air bersih kita akan mencukupi seluruh Aceh itu 300. Sudah berproses 83, kemudian akan ditambah kekurangannya. Kemudian untuk obat-obatan, Pak Bupati minta berapa obat-obatan karena ada sekitar 7 puskesmas yang terdampak dan habis obat-obatan. Malam hari ini sudah disiapkan sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, ada 60 koli obat-obatan akan dikirim segera ke Aceh Utara. Kemudian untuk operasionalisasi Polres dan polsek, sana polsek Langkahan itu sudah betul-betul lumpuh. Ya, kendaraan semuanya sudah terendam air, oleh karenanya tadi kami lapor ke beliau, Wakapolri merintahkan untuk tambahan 20 kendaraan trail ya untuk Babin Kamtimas dan operasionalisasi di polsek dan polres, kemudian 2 tambahan untuk kendaraan double kabin. Itu semuanya untuk membantu suplai logistik, kemudian kebutuhan-kebutuhan operasionalisasi polsek dan polres, dan juga kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat segera kita penuhi. Kemudian kita juga mempersiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, jadi Bupati minta untuk renovasi beberapa musola dan masjid, kemudian tambahan untuk Al-Quran, kemudian tambahan untuk tikar ataupun karpet masjid, itu akan kita juga penuhi. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya tentunya terus akan kita update untuk 1 bulan ke depan. Kemudian Bapak Bupati tadi juga diskusi dengan kami juga dengan Pak Kapolres dan Pak Kapolda untuk jembatan-jembatan kecil
yang mungkin itu dibutuhkan juga untuk percepatan baik untuk evakuasi korban yang sakit maupun untuk alur kelancaran logistik khususnya di Aceh Utara. Kemudian tadi juga kami langsung ke Aceh Tamiang. Di Aceh Tamiang diskusi juga dengan Pak Bupati, kemudian dengan Kapolres, dan juga di situ ada Danpas 1 dari Brimob. Ya, untuk Polres kita sudah bantu Bapak Kapolri tahap awal 30 kendaraan trail yang tadi sudah langsung kita gunakan untuk pendistribusian logistik kepada lokasi-lokasi yang masyarakat terdampak. Kemudian 2 kendaraan mobil double kabin. Karena di sana polseknya itu 11 polsek yang terdampak dan seluruh kendaraan di 11 polsek itu juga tidak bisa dioperasionalkan. Ada 119 Babin Kamtimas kendaraannya juga tidak bisa dioperasionalkan. Oleh karenanya ke depan saya sampaikan di Januari baru kita bisa mengadakan untuk kendaraan trail untuk Babin Kamtimas kurang lebih 100. Kemudian untuk polsek kita juga akan dukung kendaraan-kendaraan double kabin mungkin 11 dulu. Ya untuk kendaraan double kabin agar biar operasional polsek dan Polres juga bisa jalan. Sama baik di Aceh Utara maupun di Aceh Tamiang tadi bupati-bupati minta bantuan alat berat. Bapak Kapolri sudah memerintahkan. Tadi di Aceh Tamiang ada 7, kemudian di Aceh Utara juga ada 5 alat berat yang akan kita gunakan untuk melakukan pembersihan di jalan-jalan, kemudian akses-akses untuk distribusi logistik dan juga pengungsi. Ini kita lakukan. Aceh Tamiang sama beberapa tempat ibadah, masjid maupun musola juga akan kita bantu juga untuk peralatan sholat dan juga air bersih. Di rumah sakit tadi sudah kita resmikan untuk sumur bor rumah sakit juga bisa kita gunakan. Di Polres maupun di Polsek juga kita sudah siapkan sumur bor. Baik. Untuk kebutuhan dapur lapangan pun demikian. Kita terus mengupdate kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pengungsi begitu, Mas. Baik, Polri telah mendata kebutuhan-kebutuhan dan juga membantu kebutuhan dasar yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi juga disinggung soal alat berat. Pak Dedi, bagaimana dengan percepatan pembukaan daerah yang masih terisolasi? Ya, tentunya terus kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai leading sektor. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan kementerian terkait, juga dengan teman-teman TNI. Beberapa jembatan-jembatan besar sudah sedang dalam pengerjaan. Kami ada beberapa jembatan-jembatan kecil yang itu sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Pak, minta ini jatahnya Polri, Pak. Ini Polri yang dikerjakan ini. Jadi sesuai dengan plottingan dari para bupati, itu yang akan kami kerjakan sebagai tanggung jawab kami. Gitu. Oke, bahwa tadi Pak Dedi juga sempat menyinggung ada 11 polsek kalau tidak salah terdampak bencana banjir di Aceh Tamiang. Bisa diceritakan dan dielaborasi mungkin Pak kondisinya seperti apa? Ya. Karena saya sempat ke Aceh Tamiang juga dan melihat begitu porak-poranda Pak, kantor polisi yang ada di sana. Ya betul, untuk Polresnya juga memang kondisinya cukup memprihatinkan, tapi tetap operasionalisasi untuk pelayanan masyarakat tetap akan kita lakukan. Kalau yang 11 polsek tadi yang terdampak oleh Bapak Kapolres tadi menyampaikan memang kondisinya sudah cukup parah, Mas. Jadi untuk operasionalisasi memang butuh perbaikan-perbaikan dan renovasi yang cukup memadai. Yang paling penting justru kendaraan, Mas. Kendaraan ini untuk mendistribusikan bantuan logistik, kemudian untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan untuk pengobatan dan sebagainya. Dari Pak Kapolres menyampaikan mohon bantuan untuk kendaraan roda 2 khususnya. Dan roda 4 nanti secara bertahap. Ya sama dengan di Aceh Utara pun demikian. Beberapa kendaraan sudah tidak bisa dioperasionalkan karena betul-betul sudah tenggelam, sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Tadi saya lihat juga beberapa kendaraan truk-truk yang dimiliki oleh Polres, kemudian kendaraan-kendaraan angkutan roda 6 lainnya sudah nggak bisa digunakan sama sekali, gitu Mas. Baik. Semoga tugas Polri di Aceh Utara dan juga Aceh Tamiang dilancarkan ya Pak ya, agar bisa membantu masyarakat di sana. Terima kasih Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.